Halo? Halo Mbak Arsy, maaf ya Mbak, saya ganggu malam begini. Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi ada perlu apa ya Pak? Barusan saya ngecek makam, karena ada laporan makam terendam banjir. Ternyata salah satunya makam ibunya Mbak Arsy yang terendam banjir. Ya Allah, kok bisa Pak? Karena belakangan ini hujan turun terus Mbak, nggak berhenti-berhenti. Ya Allah. Terus caranya biar makam mama saya nggak kebanjiran lagi gimana Pak? Paling tanahnya harus ditinggi lagi Mbak, dan sekitar makam harus diperbaiki biar tidak terendam air lagi. Oh gitu ya Pak. Kira-kira butuh biaya berapa ya Pak? Paling 5 jutaan Mbak. Ya Allah, mahal banget Pak. Emang segitu Mbak biayanya. Ya udah Pak. Nanti saya obrolin sama keluarga saya dulu ya Pak. Makasih atas informasinya. Baik Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Ya Allah, dari mana aku bisa dapetin uang 5 juta? Duh, gimana caranya gue bisa dapetin uang 5 juta dalam waktu dekat ini? Kalau gue minta ke Kak Ferni, pasti dia nggak bakal kasih. Yang ada malah gue dimarahin sama dia. Karena dia kan emang gak peduli sama mama. Lihat aja tuh, adanya lagi pusing, dia tetap aja fokus makan. Apa gue pinjem ke Mas Noah aja ya? Tapi pasti Mas Noah bakal cerita ke Kak Ferni. Aduh, gimana ya? Sarni? Sarni? Ya, Bu. Tolong kamu kasih tahu Baron, siapin mobil saya mau pergi. Ibu perginya sama Mas Baron juga? Ya iyalah, Sarni. Masa sama kamu? Udah cepetan sana kamu kasih tahu. Iya. Saya ambil tas dulu. Iya, baik Bu. Mbak Sami, ini sekalian piring kotor saya. Loh, ini kok sisanya masih banyak banget Arsy? Aku lagi nggak nafsu makan, Mbak. Loh, ya jangan gitu dong. Kamu kan mau sekolah, makannya harus banyak. Nanti kamu di sekolah lemes, terus nanti kalau Arsy di sekolah sakit, gimana? Ayo makan lagi. Gak apa-apa, Mbak. Tadi aku udah minum susu juga. Oh gitu. Ya wes kalau gitu. Mumpung Kak Ferni lagi pergi, gue coba telepon Mas Noah aja deh. Nanti tinggal bilang ke Mas Noah, jangan kasih tahu Kak Ferni. Mas Noah pasti paham kalau gue jelasin. Halo Mas Noah, Mas lagi sibuk gak? Gini Mas Noah, jadi aku mau minta tolong sama Mas Noah. Aku mau minjem uang sama Mas 5 juta buat Kok dimatiin? Apa-apaan sih kamu? Minta uang sama suami saya? Gue tuh cuma minjem Kak, bukan minta. Sama aja. Nominalnya 5 juta lagi. Emangnya kau bisa balikin? Gak bisa kan? Arsy, kamu denger ya? Saya udah cukup sabar ngadepin kamu di rumah ini.
Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, jangan ngelunjak. Apalagi minta uang sama suami saya. Karena kamu gak berhak. Paham kamu? Lagi-lagi Arsi dimarahin sama Bu Verni. Kasihan Arsi. Sarni! Sarni! Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, kamu bilang sama Baron siapin mobil. Udah Bu, Mas Baron udah siap kok Bu di depan. Oke, saya mau pergi. Iya Bu. Arsi? Arsi kamu enggak apa-apa? Gak apa-apa kok Mbak. Kamu yang sabar ya sama Bu Verni. Ya Mbak. Mbak Sarni tenang aja. Aku udah biasa kok dibentak kayak gitu sama Kak Verni. Tapi aku udah baal. Ya wis kalau gitu Mbak Sarni mau ke belakang lagi. Masih mau kecebur baju. Kan baru begitu aja Kak Verni udah marahin gue. Padahal gue pinjam uang ke Mas Noah buat benerin makamnya mama dia juga. Kayaknya gue gak mungkin pinjem uang sama Mas Noah. Kasihan juga Mas Noah kalau tetap pinjemin ke gue. Dia bakal dimarahin sama Kak Verni. Halo Mas Noah. Maaf Mas, tadi kayaknya sinyalnya jelek jadi keputus. Gak apa-apa Mas. Aku gak jadi minjemnya. Ya Mas. Kebetulan aku udah dapat kok uangnya. Ya Mas. Makasih ya. Tenang Arsy. Lo harus kuat. Dan lo emang kuat. Mendingan sekarang gue fokus pikirin cara lain ya. Gue gak usah dengerin omongan Kak Verni nyebelin itu. Tapi kan ini buat makamnya mama. Harusnya Kak Verni juga ikut bantu dong. Karena biar gimana pun dia anak kandungnya mama. Mama yang udah lahirin dia ke dunia. Apa gue ambil perhiasan Kak Verni aja ya? Dia pasti punya banyak. Kalau gue ambil satu, dia pasti gak akan sadar. Tenang Arsy, lo harus tenang. Hah? Dia dikunci, pas banget. Berhasil. Tapi cara gue ini bener gak sih? Aduh, makin nanya lagi. Ya jelas salah lah. Yang namanya mencuri pasti salah Arsy.
Tuh. Tapi kan ini demi makam mama. Kalau makam mama dibiarin banjir terus kayak gitu, makam mama bisa rusak. Ya udahlah, gue ambil aja satu, terus gue gadain. Gak usah dijual. Biar nanti saat gue udah punya uang, gue bisa tebus lagi perhiasan Kak Ferni yang gue ambil hari ini. Yang penting sekarang gue bisa kasih uang ke Pak Bekti buat benerin makamnya mama. Setelah itu, gue harus cari kerja buat gantiin perhiasannya Kak Ferni. Gimana ya? Pasti di sini. Bukan di sini. Nah, sini. Aduh, nggak ada juga. Isinya cuma kertas. Gimana sih Kak Ferni taruh perhiasannya? Hah? Ini yang terakhir. Pasti di sini. Oke, bismillah. Hah? Ada kotak. Oke. Wih, pasti ini isinya perhiasan. Akhirnya ketemu. Wah, kelihatannya mahal-mahal banget. Ini pasti kalau gue ambil satu, terus gue gadain, ini cukup banget buat benerin makamnya mama. Tapi kalau gue benerin makam mama dengan cara yang salah kayak gini, mama pasti bakal sedih. Enggak, jangan deh Arsy, lo jangan ngelakuin ini. Ini tuh cara salah buat dapetin uang. Oke, enggak, gue harus balikin. Oke, mendingan gue berangkat sekolah sekarang daripada gue telat. Tapi bener-bener makin keterlaluan aja si Arsy. Berani-beraninya dia minjem uang sama Mas Noah. Pokoknya ya, gak akan pernah aku biarin. Lagian buat apa sih dia uang sebanyak itu? Paling juga buat foya-foya gak jelas. Dasar ya, anak zaman sekarang bener-bener gak tahu diri. Bu, saya kan nih nganter Bu Ferni. Terus Arsy bakal naik sepeda lagi, Bu. Soalnya Pak Noah pernah pesen kalau Arsy jangan pernah naik sepeda lagi. Kamu tuh bisa diem gak sih? Bisa gak? Gak usah sebut-sebut nama anak itu. Udahlah, biarin aja, dia tuh kan udah gede. Mau dia naik sepeda kek, naik onta, naik singa, naik apapun itu, bukan urusan saya. Udah, mendingan sekarang kamu fokus nyetirnya. Iya, Bu. Siap. Nanti sebelum ke rumahnya Biru, kita ke bakery dulu ya. Siap, Bu.